semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Apakah Valentino Rossi akan turun tangan membantu Luca Marini yang kesulitan bersama tim Repsol Honda? Tentunya Luca Marini membutuhkan bantuan sang kakak yang akan berada di garasi. Jelang MotoGP Portugal, Valentino Rossi dijadwalkan akan melihat anak didiknya menonton MotoGP langsung dan akan menemui Luca Marini di garasi tim Repsol Honda. Tentunya Rossi tak ingin Luca Marini kesulitan bersama Honda. Memang Luca Marini masih fokus belajar di MotoGP Qatar 2024 dengan motor Honda RC213V. Adik Valentino Rossi sampai lakukan hal ini. Adik Valentino Rossi, Luca Marini, menjadikan gelaran MotoGP Qatar 2024 sebagai media pembelajaran. Pembalap asal Italia tersebut berada di lingkungan yang baru. Seperti yang diketahui, dia memutuskan gabung Repsol Honda mulai musim 2024. Untuk sesi balapan utama di seri Qatar digelar minggu sebelum Maret 2024, Marini start dari posisi ke-21 dan akhirnya menyelesaikan balapan sebagai pembalap ke-20 yang menyentuh garis finish. Selepas balapan, adik Valentino Rossi itu mengaku banyak belajar. Pengguna nomor start 10 itu sampai membiarkan pembalap KTM Jack Miller menyalipnya untuk mempelajari keadaan. Melihat Mir serta pembalap Honda lainnya bertarung untuk tempat yang bagus memberikan tambahan semangat, ujar Luca Marini. Dikutip dari Honda Racing, "Bagi kami ini merupakan kelanjutan dari pekan kami," ujar Luca Marini menambahkan. "Kami adalah masalah kecil yang membatasi balapan kami. Saya bisa memahami banyak hal tentang balapan sepanjang di Qatar. Hal tersebut sangatlah penting, terlebih lagi saat saya sadar Jack Miller dari KTM ada di belakang. Saya membiarkan dia menyalip untuk sedikit mempelajari apa yang dia lakukan. Saya pikir itu melakukan membantu bagus bagi kami untuk belajar, untuk mendapatkan sisi positif. Kami butuh waktu untuk mencoba, waktu untuk semakin merasa nyaman," tutup Luca Marini. Marini praktis jadi pembalap Honda dengan hasil paling bawah di Qatar. Rekan setimnya Joan Mir finish di posisi 13 di balapan atau race MotoGP Qatar 2024. Sementara itu, dua pembalap Honda satelit Johan Zarco dan Takaki Nakagami berturut-turut menyelesaikan balapan pada tempat 12 dan 19. Selanjutnya balapan bakal bergeser ke Eropa. Sirkuit Algarve, Portugal menjadi tantangan yang harus Luca Marini taklukkan. Adik Valentino Rossi ini punya kenangan cukup indah di sirkuit tersebut saat masih menjadi pembalap Moto2. Dia menyabet podium pada musim 2020. Akankah Luca Marini akan minta bantuan kepada Valentino Rossi? Valentino Rossi bisa hadir di sirkuit Algarve, Portugal, Portimao. Oleh karena itu, Valentino Rossi bisa turun tangan langsung membantu sang adik Luca Marini di dalam garasi Repsol Honda. Luca Marini tidak perlu menunggu lama untuk menyadari sulitnya tugas yang diemban saat meninggalkan kenyamanan permainan bersama Ducati untuk bergabung dengan tim Repsol Honda. Lebih dari 3 bulan yang lalu, pengumuman bahwa Marc Marquez akan meninggalkan Honda dilihat oleh Luca Marini sebagai kesempatan seumur hidup untuk bergabung dengan tim pabrikan resmi di kejuaraan dunia MotoGP. Dia tahu bahwa pintu Ducati, merek yang dia kendarai selama 3 tahun terakhir di bawah payung Permat 6, tidak akan pernah terbuka untuknya. Itu adalah keputusan yang berani dan sadar. Tetapi tidak perlu waktu lama bagi adik Valentino Rossi untuk memahami bahwa dia telah mendapatkan dirinya dalam masalah yang serius. Lebih dari 100 hari yang lalu, pada hari pekan 19 November, MotoGP Qatar 2023 berlangsung, di mana Luca Marini meraih posisi terdepan dengan catatan waktu tercepat 1 menit 51,762 detik di atas Ducati Desmodici GP22. Pada Sabtu yang sama, pembalap Italia itu melewati garis finish di urutan ketiga dalam sprint race, 2,8 detik di belakang pemenang Jorge Martin.
Pada minggu dalam balapan ia menambahkan podium yang kedua musim ini dengan finish ketiga di posisi ketiga. Akhir pekan ini di atas Repsol Honda RC213V 2024, Luca Marini menempati posisi ke-21 di grid setelah berada di posisi 11 saat Q1 dengan catatan waktu 1 menit 52,952 detik. Mencatatkan waktu 1,2 detik lebih lambat tahun ini dengan motor Jepang dibandingkan tahun lalu dengan motor Italia 2022. Dalam sprint race, Luca Marini melintasi garis terakhir 25,55 detik di belakang pemenang. Lagi-lagi Martin, dalam waktu kurang dari 100 hari, anak laki-laki dari Tafulia itu telah berubah dari surga ke neraka. Balapan kali ini sangat sulit dibandingkan tahun lalu ketika semuanya terasa mudah bagi saya. Jelas pembalap Italia ini di akhir hari yang menegangkan pada Sabtu. Kami harus tetap tenang, bersikap positif dan fokus pada tujuan kami, yaitu beradaptasi dengan mengenal motor dengan lebih baik. Meski uji coba pertama itu penting, Marini ingin mengambil sisi positifnya. Pada akhirnya ini hanya balapan pertama saya dan hanya saya saja yang tahu di mana posisi saya. Ada tanda-tanda positif, masalahnya adalah mereka tidak konstan, terkadang lebih baik dan terkadang lebih buruk, ucapnya. Pada hari Jumat, di awal akhir pekan, Marini tampil lebih solid baik di sesi kering di pagi hari maupun sesi basah di sore hari. Jumat semuanya tampak lebih normal, sementara Sabtu jauh lebih rumit dari yang diharapkan. Bahkan kecepatan yang saya pertahankan saat sprint race terasa aneh. Karena saya sangat lambat, saya tidak mengatakan saya cepat dalam simulasi tes, tapi saya memiliki kecepatan yang lebih normal, seperti rekan satu tim saya yang lain, ujarnya. Hanya dalam 11 lap, Marini kalah beberapa detik dari Joan Mir yang berada di urutan ke-15 dan Johann Zarco di posisi 16. Keduanya tertinggal 14 detik di belakang sang juara. Saya tidak bisa membuat motor berbelok, kedua ban saya slip dan saya melaju jauh kemana-mana. Saya bisa sangat kuat saat mengerem, saya bisa menyerang dan bertahan. Tetapi ketika saya tiba untuk melepas rem, Mir dan Zarco membuat perbedaan. Ia mengungkapkan, kami harus memahami apa yang sedang terjadi. Saya harus lebih buruk dibandingkan saat tes dan juga dibandingkan dengan Jumat. Mungkin itu bukan tersandung yang normal, tapi itu sesuatu yang bisa saja terjadi. Kakak dari Valentino Rossi ini ingin menjadi lebih tertekan, yang menjadikan seharusnya meskipun situasi tidak lebih mudah. Itu normal, kami mencoba mengambil jalur yang berbeda. Ada banyak hal yang harus dikerjakan karena Anda selalu menemukan hal yang berbeda dalam balapan, dan pasti akan menarik untuk menghadapi dua lap pada hari Minggu, jelasnya. Seperti Marini, Zarco memulai debutnya bersama Honda tahun ini. Ia berasal dari tim satelit Ducati Pramac, jadi mungkin bisa menjadi referensi ideal untuk memahami situasi. Maka dari itu, Luca Marini akan mengevaluasi penampilannya dan akan membuat perbedaan di MotoGP Portugal nanti. Akankah Valentino Rossi membantu turun tangan langsung membantu sang adik Luca Marini di MotoGP Portugal 2024 ini? Patut ditunggu aksi dari Luca Marini setelah MotoGP Qatar, yaitu MotoGP Portugal 2024.